Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal halaman 193 sampai 196 Matematika kelas 4 SD. Materi tentang mengukur sudut menggunakan busur. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe ya. Latihan soal materi tentang pengukuran sudut halaman 193 Matematika kelas 4 SD. Nomor 1, tentukan besar sudut di bawah ini. A, di sini ada sudut A, B, C. Nah, untuk mengukurnya kita menggunakan busur. Himpitkan garis AB dengan garis ini ya. Yang ada 0 sampai ke titik sudutnya ini kita himpitkan. Nah, jika garisnya tadi sudah berhimpit seperti ini. Nah, kita lihat garis BC tadi itu berhimpit dengan garis yang menunjuk, kan kita ini 0. Nah, berarti ini 30 derajat. Maka besar sudut ABC adalah 30 derajat. Lanjut, soal yang B. Di sini ada sudut PQR. Nah, sama, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita himpitkan garis ini 0 sampai ke titik pusat di busur, kemudian dihimpitkan dengan garis PQ. Nah, sudah, kita lihat di sini. Di sini 0, kemudian titik garis QR dia lurus menunjuk sudut 70 derajat. Maka besar sudut PQR adalah 70 derajat. Nomor 2, tentukan besar sudut dari bangun datar di bawah ini. A, ada bangun jajar genjang KLMN. Nah, kita ukur masing-masing sudut dari jajar genjang. Yang pertama kita ukur sudut N. Ya, kita ukur sudut N. Nah, sudut N adalah ini menunjuk ke 55. Berarti sudut N besarnya di sini 55 derajat. Kemudian sudut M. Sudut M kita ukur juga. Nah, besarnya adalah mulai dari sini ya, 0. Besarnya adalah 125 derajat. Nah, sebenarnya kalau di jajar genjang berarti kalau ini sama, di sini ada 55 derajat, di sini 125 derajat ya. Tapi coba kita ukur di gambarnya ini. Oke. Benar ya, berarti di sini juga 55 derajat. Yang di sebelah sini sudut K kita ukur juga. Nah, sudut K juga 125 derajat. Nah, kemudian di gambar yang B di sini ada segitiga XYZ. Kita ukur sudut Z dulu, sudut Z. Sudut X dulu ya, sudut X dulu. Nah, sudut X 30 derajat. Nah, 30 derajat. Kemudian sudut Y besarnya 130 derajat. Sudut Z kita ukur besarnya dari 0 sampai ini. Bentar ya, belum pas tadi. Nah, 20 derajat. Nah, berarti ini sudah benar karena jumlah sudut yang ada di dalam segitiga itu kalau dijumlahkan harus 180
derajat. Nah, ini sudah 3. Nomor 3, buatlah gambar dari besar sudut berikut. A, 75 derajat. Untuk membuat sudut 75 derajat, maka kita buat garis terlebih dahulu. Nah, kemudian anggaplah ini titik pangkal sudutnya. Nah, sekarang kita himpitkan titiknya dengan pas di tengah-tengah sudut garis ini ya, dibusur ya. Kemudian kita ukur dari 0 sampai di situ tadi diminta berapa derajat? 75 ya, 75. 0 sampai 75. 75 berarti titiknya ada di sini. Nah, kalau sudah, kita tarik garis dari titik yang tadi sampai titik yang sudah kita buat tadi, titik pangkal sudut. Nah, berarti titik ini besar sudut ini adalah 75 derajat. Bisa saja nama misalkan A, B, C. Yang kedua, sudut yang besarnya 135 derajat ya, yang B. Sama seperti yang tadi, kita membuat garis dulu. Buat garis, setelah itu ini titik sudutnya kita himpitkan. Udah 135 dari 0 sampai 135. Ini 30 berarti 35 yang tengah ini. Nah, tarik garis. Nah, besarnya ini adalah 135 derajat. Untuk yang C, di sini membuat gambar yang terdiri dari 3 sudut, yaitu 60 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat. Berarti ini adalah bangun segitiga ya, segitiga sama sisi karena sudutnya sama. Berarti kita buat garis dulu. Oke, misalkan kita coba di sini buat garis panjangnya 3 cm ya. Udah kelewat ya, 3 cm sampai sini aja. Oke, kalau sudah kita ukur sudutnya 60 ya, 60 berarti sini titik. Nah, kita tarik garis dari titik ini ya sampai di sini, tapi panjangnya hanya 3 cm ya, 3 cm. Nah, sudah, barulah kita ukur lagi. Dan 60 cm di sini. Nah, kita tarik garisnya. Nah, pas ya. Kita ukur lagi di sini. Nah, pas ya. Ini tadi kan memang kepanjangan. Nah, berarti di sini 60 derajat, 60 derajat, di sini 60 derajat. Nah, untuk yang D, kita diminta membuat gambar yang terdiri dari sudut 90 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 120 derajat. Nah, berarti ini adalah bangun segi 4 ya, atau kita lihat nanti bangunnya seperti apa. Kita buat dulu sudut 90 derajat ya. Kita buat garis, misalkan di sini garis panjangnya 3 cm ya, 3 cm. Kemudian kita ukur besarnya 90 derajat. Nah, di sini. Oke, 90 derajat. Kita tarik garis seperti ini. Tidak usah terlalu panjang, tidak apa-apa. Nah, sudah. Kemudian
mengukur lagi sudut besarnya 60 derajat ya. Ini tadi 90 ya, saya tulis dulu 90 derajat. Kemudian yang ini besarnya 60 derajat. Dari 0 sampai di sini 60. Ini 60. Kita tarik garis lagi. Nah, kalau sudah oke, biar pas dengan yang ini kita tarik. Nah, sudah. Di sini 60 derajat. Sekarang kita membuat sudut 90 derajat ya. 90 derajat. Ini. Oke, dipasang 90 derajat. Tarik. Nah, kalau sudah ditarik garis straight. Ini 90 derajat. Nah, kita lihat ini besarnya 120 atau tidak. Nah, ternyata benar ya. Ini besarnya, ini mulai dari 0 dan ini sampai ke 120. Nah, jadi ini bangunnya layang-layang ya. Layang-layang dengan besar sudut 90 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 120 derajat. Nomor 4, tentukan besar sudut dari hasil pengukuran di bawah ini. Nah, di sini diukur. Nah, ini sudutnya ya. Nah, dari 0 di sini sampai 20, berarti besar sudutnya adalah 20 derajat. Lanjut sekarang nomor 5. Nah, tentukan besar sudut dari hasil pengukuran segitiga tumpul di bawah ini. Segitiga tumpul di bawah ini. Besar sudutnya ini dari 0, berarti ini menunjukkan 130. Berarti di sini sudutnya di sini adalah 130 derajat. Kemudian yang ini besar sudut yang diukur berarti kan cuma yang tumpul saja. Kalau yang ini tidak diukur ya. Nomor 6, tentukan besar dan jenis sudut yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul berikut. A, pukul 2. Tepat ya, pukul 2.00. Nah, di sini saya sudah membuat tadi gambar jam dan gambar jarum jam yang menunjukkan pukul 2.00. Nah, di sini jarum jamnya panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka 2. Nah, berarti besar sudutnya ini. Nah, sudutnya yang dilalui berarti di sini kan 1, 2. Satunya ini adalah 30 derajat. Maka besar sudut ini adalah 60 derajat. Dan jenis sudut 60 derajat itu termasuk ke dalam sudut lancip ya. Sudut lancip. Ya. Kemudian yang B, pukul 6.00 atau 6 tepat. Nah, di sini pukul 6 menunjukkan jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 6. Nah, berarti garisnya lurus. Sudut yang dibentuk. Nah, ini kan. Nah, sudut yang bentuk. Kalau sudut lurus kayak gini, berarti besarnya adalah 180 derajat karena setengah lingkaran ya. Kemudian disebutnya sudut apa ya? Sudut lurus. Sudut lurus. Yang C, pukul 8. Nah, di sini sudah ada jam menunjukkan pukul 8, berarti jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 8. Nah, sudut ini yang dibentuk besarnya adalah 120 derajat. Dari mana? Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Kali 3
kali 30 berarti 120 derajat. Nah, sudut 120 derajat berarti ini namanya adalah sudut tumpul. Nomor 7, berapa besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 7.30. Nah, di sini ada jarum jam yang menunjukkan pukul 7.30, yaitu jarum panjang karena lebih 30 menit maka menunjuk ke angka 6. Kemudian jarum pendek ada di antara 7 dan 8. Nah, kemudian cara menghitungnya besar sudutnya adalah kita lihat ini kan sudutnya, ini sudut terkecilnya yang akan kita hitung. Nah, ini kan berarti satu langkah. Satu langkah itu kalau dalam hitungan jam, satu langkah ini 5 menit. 5 menit itu adalah 30 derajat. Maka di sini 30 derajat ditambah, nah tambahannya ini ya di antara 7 dan 8. Berarti kan jam pukul 7 lebihnya 30 menit. Kita hitung dulu. Berarti 30 per 60 ya, ini menit ya yang kita hitung. 60 ini adalah dalam 1 jam ada 60 menit dikali 30 derajat. Nah, maka di sini 30 dikali 30 berarti 900 dibagi 60 berarti 15 derajat. Nah, ditambahkan di sini 15 derajat. Maka hasilnya di sini adalah 30 tambah 15 adalah 45 derajat. Jadi kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 7.30 itu membentuk sudut 45 derajat. Berapa besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 9.20? Nah, ini ada jam, saya tadi sudah menggambar jam 9.20 berarti jarum panjang menunjuk angka 4 karena lebih 20 menit. Kemudian jarum pendek menunjuk di antara 9 dan 10 tapi lebih dekat ke 9. Nah, kemudian berarti yang sudut yang akan kita ukur tuh ini. Nah, kita hitung ada berapa langkah di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ada lebihnya, ya kan? Nah, kita hitung dulu yang utuh. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu langkahnya ini ya, itu kan 30 derajat. Maka 5 dikali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Nah, kelebihannya tadi 20 menit. Maka kita hitung dulu 20 menit per 60 menit dikali 30 derajat. Hasilnya 20 dikali 30 berarti kan 600. 600 dibagi 60 berarti 10 derajat. Maka sudut yang dibentuk ya, sudut yang dibentuk kedua jarum jam yang menunjuk pukul 09.20 adalah ini tadi 150 derajat ditambah 10 derajat. Hasilnya 160 derajat. Nomor 9, pada pukul berapa kedua jarum jam membentuk sudut 90 derajat? Nah, pada pukul yaitu membentuk 90 derajat yaitu pada pukul 9 tepat ya, karena di sini ada 3 langkah ya. Berarti ini besarnya 90 derajat. Selain pukul 9 tepat ada juga yaitu pukul 3 ya, 3 tepat. Itu juga 90 derajat ya. Berarti pada pukul kalau ini
03.00 atau kemudian di sini pukul 09.00. Ini bisa juga pukul 15.00, sama saja ya. Dan 21.00. Nomor 10, pada pukul berapa kedua jarum jam membentuk sudut 75 derajat. Nah, untuk membentuk sudut 75 derajat berarti kan diperlukan, kalau 75 ya, berarti itu kan sama dengan 60 derajat ditambah 15 derajat. Nah, kalau yang 60 ini nanti berarti sama dengan 2 langkah. Nah, sekarang kita cari 15 derajat ini sama dengan berapa menit lebihnya. Kita cari dulu. Misalkan menitnya kita jadikan A dibagi 60 menit dikali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Nah, sekarang 60 dengan 30 berarti sisa 2. Sehingga A sama dengan 15 derajat dikali 2. Hasilnya A sama dengan 30 menit maksudnya ya. Jadi ini udah tidak derajat lagi. Jadi A itu adalah 30 menit. Berarti jamnya nanti harus menunjukkan lebih 30 menit. Yang menunjukkan lebih 30 menit dan yang utuh tadi ada 2 ya, 60 derajat berarti ada 2 langkah, maksudnya ada 2. Kalau kayak gini kan berarti satu langkah itu kan 30 derajat, berarti kalau 60 berarti 2 langkah. Nah, berarti ini 1, 2 dan lebihannya berarti ada di antara 3 dan 4. Nah, ya kan, berarti 5 di sini 15 derajat, di sini 30 derajat, 30 derajat. Maka hasilnya keseluruhan adalah 75 derajat. Nah, ini menunjukkan pukul 15.30 ya. Berarti pukul 15.30 atau bisa juga 03.30. Nah, selain itu bisa juga pukul 8, ini yang ini ya. Pukul 8 berarti 08.30 atau kalau malam berarti pukul 20.30. Nomor 11, berapa besar sudut satu putaran penuh? Nah, besar sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nomor 12, tentukan besar sudut tumpul pada gambar jajar ginjang berikut. Nah, karena yang diminta sudut tumpul, berarti yang sudut tumpul di sini adalah sudut B dan sudut D. Sudut A dan sudut C ini adalah sudut lancip ya, berarti kita ukur sudut B dan sudut D. Oke, besarnya adalah 120 derajat. Berarti di sini 120 derajat. Nah, harusnya ini juga sama 120 derajat, tapi kita hitung dulu. Ya. Nah, ternyata benar ya, sama. Besarnya adalah 120 derajat. Nomor 13, berapa jumlah sudut segi 7 tak beraturan berikut ini? Nah, gambar soal nomor 13 ini ada di sini ya. Nah, tadi sudah saya ukur masing-masing besar sudutnya, yaitu 135 derajat, 140 derajat, 145 derajat, 90 derajat, 140 derajat, 130 derajat, dan 120 derajat. Nah, karena ditanyakan adalah jumlah, berarti ini semua dijumlahkan. Nah, jumlahnya adalah 900 derajat.
Nomor 14, diketahui sebuah segitiga mempunyai sudut 50 derajat dan 100 derajat. Besar sudut yang ketiga adalah, ya, misalkan sudut yang ketiga itu kita misalkan A, maka jumlah sudut dalam segitiga itu adalah A ditambah 50 derajat ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat. Ingat, jumlah sudut di dalam segitiga itu kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Maka besar A sama dengan A ditambah 50 tambah 100 berarti 150 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga A sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat adalah 30 derajat. Berarti besar sudut yang ketiga adalah 30 derajat. Nomor 15, jumlah sudut segi 8 adalah, jumlah sudutnya ada 8 sudut. Nomor 16, hitunglah banyak sudut siku-siku pada gambar di bawah ini. Yang A di sini adalah gambar persegi panjang. Persegi panjang berarti besar setiap sudutnya ini adalah 90 derajat semua. Berarti di sini banyak sudut siku-sikunya ada 4 sudut siku-siku. Nah, untuk gambar yang B di sini adalah gambar trapesium, ya, trapesium di mana di sini besar sudutnya, sudut siku-sikunya itu ada 2. Ya, kalau ini sudut tumpul, yang ini sudut lancip. Berarti besar sudut siku-sikunya ada 2 sudut siku-siku. Nomor 17, besar sudut terkecil pada gambar jam di bawah ini adalah sudut terkecil pada pukul 7. Berarti ini ya. Nah, kita hitung ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Satu langkahnya ini 30 derajat. Berarti kalau ada 5 berarti 5 dikali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Nomor 18, Meli ingin mengukur tinggi sebuah pohon seperti gambar di bawah dengan menggunakan alat bantu pengukuran sudut. Berapa besar sudut yang Meli pergunakan untuk membantunya mengukur tinggi pohon tersebut? Nah, ini adalah alat bantu pengukur sudutnya. Kita diminta mengukur sudutnya ini. Nah, kita gunakan busur. Kita himpitkan. Nah, besar sudutnya adalah 30 derajat. 30 derajat. Nomor 19. Ayah Udin ingin memperbaiki atap rumah yang bocor dengan menyandarkan sebuah tangga ke tembok seperti pada gambar. Ukurlah besar sudut yang terbentuk pada tangga yang disandarkan tersebut dengan menggunakan busur derajat. Berapa masing-masing besar sudutnya? Ini tangga, ini temboknya. Berarti kita diminta mengukur sudutnya ini. Ya, dengan ini. Nah, sekarang kita ukur dulu. Oke, sudut yang terbentuk dari tembok dan tangga yang pertama di sini adalah 60 derajat. Berarti ini besarnya 60 derajat. Kemudian ini besarnya adalah 30, ini 30 derajat. Jadi yang diukur hanyalah yang dibentuk oleh tangga dan tembok. Kalau yang sebelah sini berarti kan tembok dengan tanah atau lantai, berarti nggak diukur. Nomor 20. Seseorang memandangi puncak dari Tugu Monas seperti digambar di bawah ini. Berapa sudut elevasi yang terbentuk? Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat. Ya, mungkin maksud dari soal ini bukan memandangi dari Tugu Monas, tapi orang memandangi Tugu Monas. Jadi
Ini orangnya memandangi Tugu Monas. Nah, sudut elevasi berarti ini ya. Besarnya berapa? Maka kita hitung dulu dengan cara mengukur menggunakan busur. Nah, besarnya adalah ini di antara 20 dan 30 pas di tengah, berarti 25 derajat.